Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama ya nggak bisa bikin konten tentang apapun ya, memang perasaan banyak juga, ada yang bentuknya penipuan, ada bentuknya juga ternyata syarat-syaratnya kayak nggak logis atau nggak nyambung, bahkan ada yang magang nggak dibayar gitu kan. Yang kadang orang juga nyari kerja tuh benar-benar butuh, ada juga orang yang ketika dipanggil ya pergi menghindar karena ngerasa gajinya kecil juga, itu ada gitu beberapa kasus contoh gitu. Terus kenapa sih bisa kejadian seperti itu gitu kan? Ya karena apa ya, banyak menurut opini pribadi ya yang saya lihat di lapangan gitu kan, memang di Indonesia ini emang masalahnya udah begitu rumit ya, bukan hanya satu kepemimpinan atau satu periode kepemimpinan atau dua atau selebihnya. Jadi setiap periode kepemimpinan tuh sebenarnya ada masalah yang sebenarnya itu jadi sumber masalahnya, cuman nggak bisa diselesaikan sama periode selanjutnya, yang bahkan periode selanjutnya pun yang ngubah cara ngatur negaranya juga gitu. Bukan berarti kita semua gitu kan sebagai rakyat atau sebagai warga itu nggak bisa komplain gitu. Ya bisa-bisa aja, cuman kadang kan namanya komplain kan nggak bisa langsung terwujud ya, apalagi ya nggak punya suara sebagai ya istilahnya nggak punya pengaruh besar gitu. Tapi ya paling setidaknya ya gimana sih bisa menyelesaikan masalah ini ya dengan cara membuka lapangan kerja yang kesempatannya ya ada gitu, meskipun ya kecil lah peluangnya untuk buka lapangan kerja baru lagi tuh sebenarnya kecil, tapi ya terkadang ada hal yang nggak bisa dipikirkan secara logika. Tiba-tiba ada aja lowongan kerja, tiba-tiba bisa aja buka bisnis baru gitu, atau misalkan salah satunya jadi content creator nih, juga salah satu lini yang bisa dimanfaatkan, atau misalkan jadi kerja sebagai affiliate di TikTok, affiliate di Shopee, ataupun jualan reseller gitu kan, yang memanfaatkan teknologi yang ada gitu sih ya. Terus juga ya sekarang kan banyak orang juga nggak mau kerja kantoran juga lah, nah gitu. Jadi ya
terus juga PHK di mana-mana juga kan. Jadi makin apa ya, makin membingungkan juga sih. Tapi ya kita sebagai manusia ya sebenarnya kita juga tetap survive sih, karena emang udah fitrahnya kita adalah orang yang bisa bertahan hidup sebagai makhluk hidup gitu. Jadi ya kita harus bertahan juga sih. Terus gimana sih kayak kalau ditanya-tanya nih ya, kenapa kadang hidup ini kayak kita ngerasa nggak adil. Nah itu tuh sampai sekarang pun saya sendiri pun gitu masih belajar tuh, kenapa hidup orang tuh kita lihat tuh terasa lebih enak sedangkan hidup itu ngerasa menderita padahal. Terus ada orang juga sama, mungkin deritanya orang mungkin kondisinya lebih parah daripada kita gitu, dia juga iri sama kita, oh dia bisa lebih ini lebih itu gitu. Jadi saling apa ya, saling dengki iri gitu, kayak lihat orang seneng kayak kita iri, lihat orang sedih kayak kita wah seneng nih bahagia gitu, kayak ngerasa nggak ada rasa iba, atau misalkan ngerasa apa yang ngerasa kayak nggak seneng gitu lihat orang seneng gitu kan, kayak bawahnya tuh kalau ngeliat orang sedih kayak wah untung nggak kayak gitu kita mah gitu, jadi lupa untuk bersyukur apa yang Allah udah Allah kasih gitu. Dan ngerasain juga sih setelah ngelewatin banyak fase gitu kan, nyobain ngajuin lamaran sana sini gitu kan ya, banyak hal yang antara mengambil tapi ternyata pekerjaannya memang bukan tidak sesuai, lebih ke arah apa ya, tidak aneh gitu, kadang tempatnya itu entah di mana gitu kan, takutnya kalau ke sana ternyata wah ditipu gitu kan. Pernah kemarin juga misalkan hati-hati aja lah gitu, pokoknya banyak hal yang harus diperhatikan dalam melamar kerja ya. Bukan di sini bukan pengen share tutorial gimana cara mendapatkan pekerjaan gitu, nggak ada sih di sini, cuman pengen sharing aja gitu yang selama ini mungkin belum banyak disampaikan gitu dari saya sendiri gitu. Terus apa sih kedepannya yang mau dilakuin sih gitu sebagai apa ya, sebagai manusia gitu ya, usaha yang paling penting, terus misalkan banyakin doa, banyakin ibadah, terus juga mungkin lebih banyak apa ya, lebih banyak menghargai orang tua, lebih banyak minta restu sama doa sama dari orang tua sih. Pokoknya lagi kesulitan, lagi kuliah, lagi nyari kerja, belum dapat jodohnya, ketika mau melahirkan, ketika istri belum hamil, apapun yang sedang dihadapi, semoga Allah tuh apa ya, semoga Allah tuh meringankan gitu, memberi jalannya tuh ada aja. Terkadang yang saya rasakan ya, ketika semua orang menghadapi masalah gitu, sebenarnya Allah tuh udah, kamu tuh sanggup, cuman kita tuh kadang suka merendah, aduh nggak sanggup ya Allah. Tapi kata Allah mah sanggup gitu kan, nggak mungkin Allah ngasih ujian nggak mungkin kau sanggupi, pasti dirimu yang sanggupi lah gitu. Karena di dunia ini hanya ujian gitu. Kenapa ada orang yang istilahnya ekonomi di atas banget, ada orang yang ekonomi di bawah banget gitu, nggak apa ya, kenapa Allah nggak bagi rata aja gitu, orang semua ekonomi sama gitu, enggak. Sebenarnya Allah tuh pengen tahu kita sebagai hambanya tuh mau sampai mana gitu, bisa bersabar, bisa bersyukur, terus bisa nggak kufur nikmat gitu kan, gimana gitu. Tapi ada plus minus ya lah, kalau misalkan anggap aja ekonomi kita misalkan kita dalam kondisi yang kurang baik, kita banyakin bersyukur tuh, kita nggak lupa Allah tuh, ingat ya Allah, aduh aku pengen kaya, aku pengen punya duit, aku pengen punya cuan, aku pengen punya emas, aku pengen punya mobil, semualah di doa teh, bahkan sampai tahajud bebelaan gitu kan, bela-belain sampai benar-benar meminta semuanya gitu. Ketika kaya ada punten banyak orang yang lupa diri gitu ya, karena ngerasa udah kecukupan gitu, karena ngerasa dirinya sudah apa ya, kadang ngerasa ini usaha saya sendiri gitu, nggak bisa, nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena ya sebenarnya kekayaan hartanya berlimpah terus ujian juga, gimana caranya mensyukuri, bagaimana caranya ketika
hartanya lebih lebih mampu daripada orang lain, bisa bersedekah kepada yang tidak mampu gitu. Tapi jangan juga ketika emang dalam kondisi susah atau misalkan aduh melihat peluang nih dengan kerja kayak gini bisa mendapatkan uang, dalam artian uang cepat gitu tanpa proses juga, jangan dibiasakan seperti itu gitu. Dan itu sudah terjadi di Indonesia ya, kayak contoh kayak tiba-tiba ada parkir liar gitu kan ya. Itu kan awal mulanya satu orang dulu tuh nongkrong tek, ah kayaknya seru nih, apalagi kan kayak minimarket kayak Alfamart, Indomaret dan lain-lainnya dan kawan-kawan tuh, tiba-tiba ada tukang parkir liar padahal mereka sendiri sebagai sebagai yang punya tempat atau yang punya lahan pun ya mereka pun tidak ngadain tukang parkir. Kok ada nggak Indomaret ngadain tukang parkir? Nggak ada gitu. Bahkan ya di dekat rumah saya tuh adalah tukang kue aja tuh ada tukang parkirnya, kalau nggak dibayar tuh marah-marah gitu. Pernah saya tuh ya, ini mah sharing ya cerita, pernah saya tuh kan berhenti ke Indomaret kan sama istri itu, beli apa ya, beli barang, beli es krim, beli apa gitu, jajan lah pokoknya. Beli tuh, pas udah beli gitu, udah tuh keluar tuh ada tukang parkir. Ya kan saya mah sebagai konsumen, sama istri kan konsumen gitu. Ya udahlah, kan di situ ada tulisannya gitu. Kalau misalkan ada tukang parkir bilang aja terima kasih, ditulis jelas. Tapi ada tukang parkir tuh. Nah, pas saya lewatin tukang parkirnya, dianya kayak kesel, mungkin kayak nggak dikasih uang parkir, terus kayak menggerutu gitu, apa ya, langsung ngomong kenceng itu dengan nada yang nggak terima kalau nggak dikasih uang parkir. Padahal kan hak kita untuk nggak ngasih gitu, hak kami berdua gitu untuk nggak ngasih uang uang ke tukang parkir gitu loh. Makanya itu kadang menjadi, emang sih potensi bisnis di lahan parkir itu sedang menguntungkan ya. Tapi kadang ya parkir liar tuh ya bikin ekonomi juga jadi bangkrut karena mereka berpikir hanya 2.000 bisa membangun. Iya bener dah. Parkir kan sekarang motor 2.000 nih. Rugi gitu. Kecuali dia emang parkir untuk misalkan emang dia kerja emang ngamanin takutnya ada maling di kondisi itu. Oke lah, kita bisa tolerir. Tapi kadang di setiap cabang Indomaret, Alfamart dan apapun lah minimarket itu, yang paling kesel tuh di minimarket, masa cuma beli es krim 2.000 atau 3.000 bayar parkir 2.000, masa kita habisin 5.000 cuma beli es krim satu misalkan gitu. Gitu loh kadang, gitu loh. Oke lah, memang mereka berdalih gitu, merasa kayak oke, aku kan menjadi tukang parkir karena nggak ada susah lowongan kerja, tapi kan aku mencari peluang menjadi tukang parkir. Iya, kalau semua orang berpikir seperti itu gitu, gimana caranya untuk mengembangkan ekonomi yang ada. Sedangkan biasanya rata-rata orang yang bekerja sebagai tukang parkir uangnya habis oleh apa ya, oleh oleh keegoisan yang ya, entah itu merokok, entah itu habis sama judol, kadang nggak kasih ke keluarga juga gitu. Kadang ada yang seperti itu, tapi kan kita ada juga yang benar-benar real, emang dia tukang parkir nggak nyari uang ya buat ngasih ke keluarganya gitu. Makanya kalau dipikir-pikir sekarang kayak wah bener ya, kayak peluang lihat dikit udah kerja ini kerja itu, ya udah gitu ambil aja gitu ya. Ini emang sih itu cara cari nafkah itu ada yang caranya baik halal, ada yang caranya mungkin haram dan tidak baik, ada yang mungkin baik tapi tidak halal, dan berbagai macam caranya tuh ada gitu. Tapi itu pilihan juga gitu. Tapi ya kalau kita berpikir misalkan ya kita baik dan halal ya, ya meskipun sepertinya uangnya tidak banyak ya, kadang dikit gitu, dikit banget kayak kalau kacamata manusia mah kayak nggak mungkin gitu. Tapi ya nggak tahu, kayak mungkin Allah limpahkan berkah di dalamnya gitu, tiba-tiba ada aja orang ngasih, tiba-tiba ada aja kerjaan lain nambah-nambah, uang yang harusnya bulannya cuma segitu jadi ngelebar gitu. Karena Allah tuh tahu sih gitu. Allah tuh tahu emang orang ini tuh rezekinya ini gitu, nggak mungkin ketukar rezeki itu, alamatnya nggak mungkin nyasar, bukan kayak paket Shopee atau paket online shop yang bisa nyasar kemana aja, bahkan bisa hilang atau bisa diambil gitu barangnya gitu, terus atau nggak kena tipu sama tokonya sebenarnya jualan HP tiba-tiba cuma datang kecap gitu, nggak gitu. Tapi rezeki pun udah sesuai gitu, karena emang udah dari laul mahfuznya sebelum kita lahir pun Allah sudah nakdirin. Sebenarnya jodoh rezeki segala macam tuh udah Allah tentuin gitu. Tapi kalau soal gitu kita masih bisa milih jalannya gitu, caranya gimana gitu. Allah tuh kasih pilihan itu biar kita tuh istilahnya hidup tuh penuh dengan surprise kan. Kan orang kalau dikasih surprise misalnya
kalau kita dikasih surprise seneng tuh, wah dapat hadiah nih, wah dapat apa nih, kita kan menunggu, oh ternyata dapat mobil atau dapat apa gitu kan, ya kita seneng gitu gitu. Tapi Allah ngasih surprise tuh biar kita tuh apa ya, istilahnya biar kita tuh benar-benar ikhtiar, benar-benar sungguh-sungguh serius dalam menghadapi itu loh, menghadapi kehidupan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Nggak ada namanya proses instan. Ketika instan dapat kerjaan aja, ternyata penipuan tuh bisa aja kayak gitu. Misalkan instan dapat uang dengan iming-iming begini dapat bonus, ternyata penipuan. Misalkan instan dapat sesuatu, makan mie instan misalkan, kan nggak selalu sehat makan mie instan setiap hari gitu, bisa makan yang lebih proses lebih panjang, ternyata lebih bergizi dan lebih sehat gitu. Kita bisa apa ya, bisa investasi badan lebih sehat gitu. Pengen misalkan pengen instan, udahlah pengen jadi gamers, tapi jadi gamers tuh harus mengorbankan diri. Contoh jadi gamers, dikira jadi gamers itu gampang, susah. Jadi gamers tuh harus tahan main game, apa game HP, tahan tangan cedera lah, mata mata misalkan minus, mata merah gitu. Belum misalkan kalau game harus live streaming, belum harus ngomong sama orang berjam-jam, belum yang nonton banyak, belum nonton dikit. Kan membangun tuh nggak langsung jeger punya branding, kecuali kalau misalnya ngebangun udah punya nama, ketika buat channel YouTube udah pasti banyak yang nonton, tapi rata-rata kan ada yang dari bawah buat channel ini channel itu gitu. Jadi semua tuh butuh proses gitu ya. Makanya kita aja nih dalam proses misalkan kita lahir ke dunia, kita punya proses kan. Kita tercipta dari ya tau lah ya proses gimana kita tercipta jadi janin tuh kan, dari ketemu sel sperma dan sel telur. Itu kan butuh proses, tidak mungkin tiba-tiba tiba-tiba kita muncul dalam satu hari jadi manusia, keluar jadi bayi, kan enggak, 9 bulan kita dalam kandungan. Ya kalau kasarnya hampir 39 minggu lah ya gitu, atau misal 42 maksimal, ini kata bidan ya waktu itu kan kemarin kontrol gitu. Makanya pokoknya setelah menikah tuh juga jadi tambah dewasa juga sih, jadi benar-benar kayak ada masalah hidup tuh apa ya, dibagi berdua, dihadapin berdua gitu ya. Masalah menikah pun ya setiap orang punya privilege masing-masing, setiap orang punya kondisinya masing-masing, jadi jangan disamaratakan kehidupannya. Misalkan dia lebih enak karena orang tuanya begini-begini, dia nggak enak karena orang tuanya begini. Nggak, semua orang tuh punya jatahnya masing-masing dan kita tidak boleh ngerau atau egois gitu sih. Itu ya paling insya Allah lah lebih sering update juga, bukan sebagai menggurui atau menjadi guru atau menjadi tutor kehidupan bang, enggak, kita cuma sharing aja gitu. Daripada misalkan ada teknologi tidak dimanfaatkan, siapa tahu dari omongan yang kita sampaikan bisa menjadi motivasi orang untuk tetap menjadi lebih positif. Meskipun saya sendiri juga masih kadang negatif ya, nggak mungkin manusia dalam kondisi lagi terpuruk bisa positif, susah gitu. Tetap pasti mencari celah untuk mencari keuntungan atau mencari menyelamatkan diri dengan cara yang mungkin instan itu loh gitu. Tapi ketika mencari instan, lo ingat dampaknya apa gitu. Ya mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat, dan ya jangan lupa untuk tetap bersyukur, karena bersyukur itu ilmunya mahal. Karena diomongin gampang, tinggal bersyukur aja dengan apa yang diberi, tapi ketika ngejalanin ya Allah rasanya panjang, nggak kapan beresnya gitu. Semoga kita diberi keberkahan dalam kehidupan, terus juga diberi ketenangan hidup, karena ketenangan tuh mahal ya. Sekarang orang kaya kadang punya duit banyak kok nggak tenang, kayak riweuh gitu. Tapi kalau lihat orang yang ekonominya tidak mampu, ternyata kok lebih tenang gitu. Karena apa? Karena ketenangan tuh lebih mahal daripada uang yang dia punya gitu. Kadang ada orang punya uang juga ternyata ternyata dia sakit, gak bisa makan nasi, tidak bisa minum kopi, apapun lah, ada penyakitnya gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan hidup, tapi kita coba menjalani hidup. Sekian lagi kok, udahlah. Pokoknya jangan lupa ditonton, nggak ada pemaksaan, nggak ada namanya subscribe juga maksa, atau misalkan nge-like pun tidak pemaksaan. Jadi pure ini ditonton cuma sebagai sharing aja.